Mana perawat itu 60% di setiap unit layanan merupakan nakes, dan itu ya perlu kita meningkatkan kompetensinya. Tentunya ini menjadi tantangan betul di Konas IPKJI Jambi, Ikatan Perawat Jiwa Jambi, itu Konas. Nah, kita sampaikan bahwa ini ada 218 orang perawat di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi itu statusnya tenaga belut, di mana tenaga belut ini tidak bisa masuk ke B3K. Jadi kita berjuang, beradvokasi, itu sampaikan sana itu Pak Peltu Gubernur Jambi, Pak Sekda Dr. Haji Sudirman, SH, dan alhamdulillah beliau menyambut baik dan kita sampaikan itu. Ya mudah-mudahan sekarang juga dalam proses. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita. Dunia kita mendekat semua. Perawat Indonesia, bersama kita. Mengabdi untuk sehat menuju masa depan cerah. Hai sejawat, kembali lagi di podcast CNS, Channel Nurse Station. Untuk kali ini saya sedang berada di cottage atau di rooftopnya Lex Hotel, teman-teman. Kan misalnya pemandangannya ini, kamarnya itu super keren, pokoknya mewah, estetik, semuanya dapat paket lengkap deh. Kalian bisa mampir aja ke Lex Hotel, itu ada di Cikarang. Kalian bisa langsung cek di Google Maps sekarang juga. Nah, untuk sekarang saya sedang bersama Bapak Umar selaku Ketua DPW PPNI Jambi dan juga Korwil 1 Sumatera, teman-teman. Berikut ini bapaknya, apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Terima kasih banyak Pak udah sempetin waktu untuk bisa duduk bareng santai sore-sore di sini, ya diskusi sekaligus ngobrol. Terkait nih Pak, ada beberapa pertanyaan terkait yang ingin saya tanyakan ke Bapak dan juga sampaikan ya Pak. Yang pertama nih Pak, Pak Umar, boleh nggak Pak ceritain peran Bapak nih sebagai Ketua DPW PPNI Jambi dan juga Koordinator Wilayah 1 Sumatera PPNI dalam pengembangan profesi perawat di wilayah tersebut. Silakan Pak. Iya, terima kasih DSG. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada sore ini. Selaku Ketua DPW PPNI Provinsi Jambi, saya terpilih pada 8 Maret 2020. Kemudian selaku Korwil Sumatera di 2021. Ya, untuk di DPW PPNI Provinsi Jambi, yaitu bagaimana peran untuk memajukan perawat di Provinsi Jambi, ya kita dalam organisasi. Itu ada beberapa kaidah yang perlu kita terapkan dan kita jalankan. Pertama, komunikasi. Kemudian koordinasi dan aksi. Jadi juga konsolidasi kita. Nah, jadi kita terapkan itu. Jadi koordinasi antar kita tentu ada bagian bidang-bidang. Juga itu secara organisatorisnya itu di bawah itu ada DPD, DPD ada DPK. Nah, nanti kita berjenjang naik bertangga turun. Begitu juga di selaku Korwil. Kita tetap jaga komunikasi dan koordinasi tadi. Juga kolaborasi. Sudah lupa kolaborasi dengan kita bikin grup ini untuk Korwil Sumatera nih. Jadi beberapa ketua-ketua provinsi Sumatera, nah itu kita komunikasikan. Nah kalau memang saat apa ya kita laksanakan Zoom itu untuk komunikasi dan koordinasi. Nah untuk di tingkat DPW ya kita laksanakan itu. Sehingga kita bisa menyampaikan hal-hal yang sangat berkepentingan untuk kemajuan perawat di Provinsi Jambi. Dapat kami sampaikan di sini, alhamdulillah pada secara fisik kita alhamdulillah dapat membeli gedung untuk geraha sekretariat DPW PPNI Provinsi Jambi. Dan itu saat saya menjadi Ketua DPD Batanghari, sebelum itu kita bangun gedung di DPD PPNI Batanghari sana itu ketua, dan di periode kedua kita bangun gedungnya. Periode pertama kita beli tanah dan itu kita iuran itu dari anggota untuk beli tanah, kemudian membangunnya itu kita iuran ditingkatkan untuk membangun gedung. Dan alhamdulillah di Kabupaten Batanghari itu ada gedung PPNI. Alhamdulillah. Kabar baik dari sejawat kita di Jambi nih teman-teman. Oke Pak, selanjutnya nih
Apa saja sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi oleh PPNI wilayah Sumatera, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota perawat? Silakan. Iya. Kalau bicara kesejahteraan itu secara kuantitatif itu diukur dari penghasilan. Oke. Ya. Nah, di luar itu juga termasuk perlindungan hukum dan kenyamanan bekerja. Nah, berdasarkan data di PP PPNI bahwa 68% itu gaji perawat atau bulanannya itu masih di bawah UMP, Di bawah standar. ya di bawah standar. Dan ini tentunya merupakan tantangan kita selaku pengurus, dan itu kita menadvokasi kepada yang pengambil kepentingan, terutama yang di swasta. Tentunya kita melaksanakan yaitu tadi komunikasi, koordinasi, dan kalau ini advokasi, kita melaksanakan advokasi kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam hal tersebut. Nah, dari DPP dan itu kita sampaikan sudah menyusun itu standar skala upah. Nah, itu kita sampaikan. Nah, kita ada bidang kesejahteraan, waktu itu bidang kesejahteraan. Begitu juga dari DPD-nya juga begitu. Dan untuk di tingkat Sumatera kita sampaikan ini, dan tentunya ketua-ketua di DPW, saya Sumatera juga kita secara nasional, dan ini juga dari DPP juga menyampaikan hal itu. Nah, kita mendorong lagi melalui rapat-rapat koordinasi kita. Oh gitu. Nah Pak, bagaimana sih Pak Bapak ini menurut pandangan Bapak melihat peran PPNI dalam memperkuat sistem kesehatan di Jambi dan di wilayah Sumatera, terutama dalam menghadapi berbagai isu kesehatan yang ada nih Pak? Ya. Silakan. Salah satu variabel dari sistem kesehatan nasional itu adalah SDM, sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia kesehatan itu, jenis ketenagaan, itu kan ada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, perawat merupakan salah satu dari 9 jenis tenaga Medis. tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Kalau medis itu dokter dan dokter gigi. Baik. Ya, itu berdasarkan Undang-Undang 17 juga begitu. Nah, di mana perawat itu 60% di setiap unit layanan merupakan nakes. Jadi terbesar perawat ini. Dan itu ya perlu kita meningkatkan kompetensinya. Ya. Bagaimana peran, tentunya ini menjadi tantangan. Betul. Bagaimana tantangannya? Pasti ya Pak. Dan juga kita dengan Undang-Undang Nomor 17 ini juga keperlindungan hukumnya bagaimana? Oke, betul. Dan itu butuh juga peran OP, organisasi profesi di sana. Nah, atau perkumpulan kita perawat gitu. Apa saja nih Pak langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PPNI di Jambi dan Sumatera untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi perawat di daerah tersebut? Iya. Jadi secara pendidikan berkelanjutan itu kita berupaya untuk mendorong, di mana kemarin itu masih banyak tenaga yang vokasi D3 keperawatan. Oh iya, betul. Nah, kita dorong untuk melanjutkan S1 keperawatan, juga langsung profesi nurse. Dan alhamdulillah itu kita lakukan, sehingga banyak rekan-rekan yang tadinya D3 melanjutkan pendidikan ke S1 keperawatan. Dan itu saat saya menjadi ketua DPD PPNI Batanghari, kita mendorong dulu untuk satu kelas PPNI. Dan alhamdulillah saat saya menjadi ketua di 2020 itu sudah terbentuk satu kelas. Juga dari kabupaten-kabupaten lain itu melanjutkan pendidikan. Kemarin itu ada RTL istilahnya, pendidikan untuk ke S1. Dan sekarang di selaku ketua DPW, kami lagi advokasi untuk menjajaki kerjasama dengan universitas negeri yang ada di Jawa dan atau universitas swasta untuk melaksanakan program magister S2 keperawatan. Dan juga ini ada ibu dosen, itu rekan-rekan itu minta jajaki untuk ke program doktoral S3. Dan kemarin kami sudah sampaikan dengan Prof. Nur Salam di UNAIR, bagaimana Pak kita jajakin? Oke, nanti bisa kita bicara lebih lanjut Pak Umar ya. Alhamdulillah itu. Nah, untuk di tingkat level Sumatera, ya tentunya selaku Korwil kita mendorong, selain rekan-rekan, kita dorong rekan-rekan kita untuk pendidikan berkelanjutan. Nah, kalau secara pendidikan
peningkatan kompetensi, kita bisa melaksanakan seminar. Sekarang apalagi dibuka seluas-luasnya untuk melaksanakan seminar dengan capaian hubungan ini ke SKP, pencapaian SKP 50 SKP untuk perawat sekarang ini berdasarkan Undang-Undang 17 ini dari pihak Kemenkes. Nah, sebelumnya 25 itu terbuka sekali. Dan kita laksanakan seminar dan kita boleh katakan sekarang ini untuk sudah banyak juga ada IO juga ya, itu betul untuk melaksanakan seminar ini. Oke. Nah Pak, sejauh mana sih Pak PPNI Jambi ini dan wilayah 1 Sumatera terlibat dalam advokasi kebijakan kesehatan di tingkat daerah dan nasional, khususnya untuk kepentingan perawat sendiri Pak? Ya, kita masih ingat ini untuk kepentingan perawat, rekan-rekan kita bagaimana kita mengadvokasi agar formasi P3K untuk tenaga perawat yang honor, ke TKS, kemudian atau di Blood untuk masuk dalam P3K. Nah, kita untuk di tingkat provinsi selaku ketua DPW, saya kemarin melaksanakan Zoom ketua-ketua DPD hadir semua, dan kami minta juga di narasumber dari dari PPNI pusat, itu ketua bidang kesejahteraan itu Pak Marianto luar biasa, itu banyak pertanyaan. Nah, tugasnya kita bagi tugas untuk di tingkat provinsi, artinya di rumah sakit provinsi kita DPW. Kita nanya ya, dan kita sampaikan itu saat di Konas IPKJI Jambi, Ikatan Perawat Jiwa Jambi, itu Konas. Nah, kita sampaikan bahwa ini ada 218 orang perawat di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi itu statusnya tenaga blood, di mana tenaga blood ini tidak bisa masuk ke P3K. Jadi kita beradvokasi itu, sampaikan sana itu Pak Gubernur Jambi, Pak Sekda Dr. Haji Sudirman SH, ya MH, dan alhamdulillah beliau menyambut baik dan kita sampaikan itu, ya mudah-mudahan sekarang juga dalam proses. Nah, itu untuk di tingkat DPD juga rekan-rekan yang di DPD, betul. Mbak, kami tidak bisa masuk ke kabupaten. Nah, kita dorong itu. Nah, bagaimana dengan selaku Korwil Sumatera? Ya, itu kita komunikasi dan koordinasi. Ya, kami berjuang gini, rekan-rekan, silakan berjuang di daerah masing-masing. Nah Pak, bagaimana PPNI Jambi sendiri nih Pak membantu perawat menghadapi tantangan dalam profesionalisme nih Pak? Ya. Seperti peraturan baru atau isu-isu terkait etika dan standar keperawatan. Ya, jadi gini, itu hubungannya etik dan legal. Ya, etika, legal, hukum. Nah, jadi kita selalu menyampaikan baik melalui seminar maupun kita saat pelantikan bahwa bekerjalah sesuai standar SOP. Kemudian tingkatkan kemampuan, keilmuan. Jadi selalu belajar, ya, baik melalui seminar maupun meningkatkan pendidikan tadi. Nah, itu kemudian bekerjalah sesuai etik. Kemudian secara legal itu lengkapi diri dengan STR dan STPV. Sehingga kemudian kompetensi, knowledge itu tadi, keterampilan, performance assessment-nya, misalnya masang impuls, itu tentu ada keilmuan. Betul. Nah, kemudian bekerjalah sesuai dengan etik. Ya. Etik itu etika. Baik Pak. Nah, apa nih Pak upaya yang dilakukan PPNI di Sumatera untuk meningkatkan kerjasama antar perawat dan juga dengan profesi kesehatan lainnya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik? Ya, perawat itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia kerja tim. Tuh. Misalnya di rumah sakit, itu kan ada dokter, kemudian ada labor, dan tenaga kesehatan lain. Nah, dalam bekerja, kita jangan lupa untuk menjaga komunikasi. Itu kita ada komunikasi, namanya komunikasi terapeutik. Kemudian untuk legalnya nanti, apa yang etis yang diberikan tenaga medis, dokter, itu harus tertulis. Itu tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, begitu juga dengan profesi lain, kita dalam rangka saling menghormati, saling menjaga hubungan baik. Nah, untuk sesama tim keperawatan itu kan biasanya ada kerja metode tim. Itu kita saling menghargai karena perawat itu bekerjanya secara kolegial, pertemanan. Jadi hubungan baik, betul. Sehingga
kondisi itu kondusif, kerja kita nyaman. Tuh. Nah, begitu. Nah Pak, apa nih Pak harapan Bapak untuk perkembangan profesi perawat di Jambi dan Sumatera ke depan, serta apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya Pak? Tentunya harapan yang saya ke depan itu perawat di Jambi, Sumatera, dan Indonesia kita lebih maju, pendidikan yang berkelanjutan. Nah, kemudian kita sebagaimana visi misi dari yang diterapkan oleh DPP bahwa kita dicintai anggota, disayangi pemerintah, disegani oleh profesi lain. Itu. Nah, untuk mencapai tiga-tiga itu perlu kompetensi. Kompetensi yang ditingkatkan, kemudian keterampilan, komunikasi, soft skill, etika dan perilaku, budi pekerti dan akhlak, gitu. Bagaimana kita pasien ini sakit dengan komunikasi yang terapeutik itu obat ya, komunikasi yang baik. Melihat senyum, jangan dipaksakan. Kan senyum itu kan harus ada maksimal 2 cm. Dan bisa pasien akan merasa secara ini ikhlas. Mudah-mudahan gitu. Dan saya ingin kemudian perawat di Jambi dan Sumatera juga Indonesia, kita menangkap situasi yang medsos kemajuan teknologi ini, kita dalam transformasi ini tetap mengambil andil positif. Betul. Nah, seperti DPP PPNI ini menggelontorkan program PPNI PAI, harus aktif di sana. Kemudian ini gedung Lexet Hotel ini karya luar biasa, dan ini bukti keberadaan PPNI secara nasional. Dan kami di daerah, alhamdulillah Jambi sudah punya gedung sendiri, di provinsi, di kabupaten, salah satu kabupaten itu Batanghari itu juga sudah punya gedung sendiri. Jadi keberadaan kita tuh ada. Seperti Borobudur, itu karya, ini juga mahakarya. Dan ini akan membuat program rumah sakit dan universitas, tentunya juga nanti sistem saham. Dan kami menunggu itu. Dan juga kita secara ekonomi, perawat melaksanakan praktek mandiri. Silakan, boleh bisnis. NIMAR, nah kami inginnya gitu. Jadi secara ekonomi perawat itu juga kuat, secara keilmuan kuat, sehingga ya majulah dan jayalah PPNI baik di Jambi, Sumatera, dan Indonesia. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Pak Umar sudah alhamdulillah sama-sama berdiskusi dan juga sharing-sharing di sore ini. Itu dia, tapi teman-teman sebelum itu saya ingin menginformasikan kalau PPNI Pay sudah hadir di Play Store. Sudah rilis, sudah launching, sudah lama, dan sudah banyak sekali penggunanya. Aplikasi PPNI Pay ini adalah satu aplikasi untuk semua tagihan online. Bisa buat bayar BPJS, beli pulsa, isi token listrik, update kuota juga bisa, beli top up game yang online pun bisa, semua pembayaran online bisa. Kalian bisa langsung cek aja linknya di deskripsi, langsung download sekarang juga, jangan pakai nanti, top up saldonya, transaksi sekarang juga, PPNI Pay. Oke, Bapak terima kasih banyak, sejawat merawat. Salam sejawat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam. Bapak terima kasih banyak ya, izin pesan. Sukses selalu, sehat. Amin. Terima kasih banyak, maaf ngerepotin ya Pak.